cut. Oke. Action. Jadi beberapa waktu lalu kita dapat project yang lumayan menarik karena kita harus ngebuktiin mesin yang menggunakan oli yang sudah menempuh jarak lebih dari 1 juta kilometer. Klien ngasih reference di awal, reference ini adalah reference video dari yang pernah mereka bikin sebelumnya. Setelah kita lihat ternyata memang videonya kaku, terus kemudian terlalu corporate. Jadi request dari kliennya, mereka mau bikin video yang sekarang dibuat lebih easy to watch, bisa mudah dipahamin, dan nggak bikin bosan. Udah lebih dari 60 rute dan sekarang ada penambahan 2 rute baru. Kalau jam terbang armadanya tinggi, oli itu harus top banget. Kalau nggak ya pusing sendiri lah. Setelah itu, klien juga request untuk tidak dari POV brand. Mereka mau POV-nya itu harus dari sisi konsumen supaya lebih dipercaya lah. Dan secara realnya ini memang datangnya dari mereka gitu. Part mesinnya masih sebersih ini. Endapannya cuma sedikit. Dan ring pistonnya juga nggak macet. Mesin kurang lebih akan selesai 3 jam ke depan ya Pak. Ininya doang kan berarti? Transwasher. Iya. Makin luas. Udah lebih mudah ya, jangan sudah. Challenge-nya lumayan banyak ya. Yang pertama karena bahasannya terlalu teknis, ngomongin oli, mesin, durability, rangkaian produk yang lumayan banyak. Jadi kita melihat biasanya ini akan menjadi berat dan gampang bikin orang bosen. Bisa gue bilang gitu. Ini yang kita pakai aja, jadi nggak perlu nunggu itu. Nggak perlu. Yang udah tetesin ada, stoknya Ya kan? banyak. Oh ya udah kalau gitu. Jadi cuma ada tetesin doang. Iya di sini. Nanti di dalam tinggal yang itu doang. Yang udah jadi, Ya. Kita approach-nya lumayan simple. Gimana caranya kita merubah bahasa teknis ini jadi lebih relatable, gampang dicerna, tanpa kehilangan esensinya. Juga nih, rasanya oli yang tepat, efeknya tuh bisa kemana-mana. Yang pertama konsumsi bahan bakar. Senang juga nih bisa cerita pengalaman kami tentang penggunaan Shell Rimula. Nah, cuman klien itu juga karena mereka adalah klien global ya, jadi mereka harus tetap represented as a brand yang formal dari representatifnya sendiri gitu. Kayak ada satu orang nanti yang dia tidak bisa terlalu casual banget, dia tetap harus formal, tapi nggak boleh terlalu kaku. Itu tuh yang jadi PR waktu itu. Camera roll and action. Melihat bisnis transportasi itu sebagai kemitraan jangka panjang. Ya, karena 3 hari ini juga, jadi the budget super tight, tapi kita akalin dengan kita pakai tim yang lebih pack gitu ya. Kita pakai small team aja, dan kita akal-akalin beberapa kebutuhan treatment shot yang rasanya heavy. Contoh kayak traveling shot gitu ya, kita kan perlu ngambil mobil gitu, dan gue merasa kayaknya ini bisa kita coba dengan kamera Osmo gitu, terus kemudian pakai Movemax, kita tempel di mobil, dan surprisingly hasilnya menurut gue more than expectation gitu. Selesai masang kameranya, sekarang kita kontrol pakai ini. Secara budget kenapa tight? Mungkin karena kita harus syuting di Bandung tuh yang pertama. Terus kemudian kita butuh 3 hari. Dan kalau misalnya kita bawa tim yang proper ke Bandung, itu cost-nya akan besar banget gitu. Tapi setelah kita lihat dan kita bikin kreatifnya, kita buat seminimal mungkin untuk bisa dieksekusi secara small team. Itu yang pertama kita decide untuk kita bikin kreatifnya itu. Dan ya alhamdulillahnya sih executable. Masuk ke teknis, jadi melihat dari board yang kita punya, kita itu kurang lebih punya sekitar 95 frame lah gitu. Akhirnya kita pecah secara kebutuhan. Kita perlu 3 hari syuting ini untuk apa aja. Yang pertama untuk B-roll udah pasti, mulai dari traveling, kegiatan mereka ngebongkar, ngobrol, apapun itulah. Terus yang kedua, part mesin ini sendiri secara detail untuk ngasih tahu bukti nyata kalau mesin ini seperti apa gitu. Terus yang ketiga,
itu interview sendiri untuk narasi dari cerita video ini. Dan gue sebenarnya cukup kaget juga karena kondisi mesin yang dibongkar itu ternyata memang masih sebagus itu. Jadi kita juga waktu syuting tuh nggak begitu kesusahan lah untuk ngambil gambar yang bagus. Ceritanya kan kita harus nge-clean up mesinnya kan. Nah, karena mesinnya masih bersih dan masih kelihatan kayak baru, jadi ya oke-oke aja gitu untuk di-shoot gitu ya. Kok 8 bit? 10. Oh, pantesan ini. Kita juga punya beberapa treatment untuk cara ngebongkar mesinnya. Ada pakai kamera kecil gitu untuk kayak ceritanya point of view control-nya. Terus kemudian kita juga pakai macro shot untuk ngasih lihat detail permukaan si mesin itu sendiri, karena klien sempat mau ngasih lihat ada namanya cylinder liner gitu. Itu yang ada di dalam ruang piston itu. Jadi kita bisa lihat kalau misalkan di dalam itu tuh masih ada goresan-goresan, itu katanya sih masih baru gitu. Dan emang bener pas kita shoot ternyata itu masih terlihat, jadi masih kayak kelihatan baru lah gitu. Setelah kita edit kurang lebih sekitar 3 harian, terus waktu kita preview ke klien dan kita bilang ini ternyata jadinya 7 menit, tapi feel-nya masih tetap nggak bosan kok gitu. Dan bener, klien pas nonton mereka langsung ngerasa oh oke, ini ternyata 7 menit fine-fine aja, tidak membosankan gitu. Nah ini yang emang kita aim dari awal untuk bikin video ini tidak kaku, rasanya lebih kayak flowy aja gitu. Gue bisa bilang sebenarnya budget bukan jadi hal yang utama ya, selama kita bisa ngakalin dan cari solusi. Pada intinya klien happy sama hasilnya, menurut gue itu udah more than enough gitu. Sekarang videonya akhirnya udah delivered, klien juga puas sama hasilnya. Thank you buat tim, thank you buat klien juga. We are waiting for another project. Thank you.